Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di Ngota. Ngobrol itu asyik. Kita dan sukses gitu. Nah, kalau boleh tahu itu beasiswa apa bang? Kalau siapa tahu bisa bagi-bagi tips untuk teman-teman atau untuk anggun sendiri gitu. Itu kalau nggak salah di semester 2 atau 3 itu beasiswa prestasi. Ada beasiswa prestasi dari prodi gitu. Jadi alhamdulillah terpilih gitu kan. Oke, nggak ada tipsnya bang? Bagi-bagi dong. Untuk yang kembali ke bagi waktu ya, Heeh. akademik, kuliah dan bekerja. Iya. Yang pertama saya tetap memfokuskan untuk akademik. Ya. Apapun kendalanya, apapun pekerjaan saya, apapun kegiatan organisasi saya harus pintar memanajemen posisi diri saya. Contoh, ketika saya menjadi ketua panitia di sebuah organisasi, ketua pelaksana atau memang ketua organisasi, ketika ada sebuah kegiatan acara, ya ini tips ya, sebuah acara kegiatan di situ pasti memerlukan diri kita, pasti memerlukan ketua, pasti memerlukan ketua panitia dan sebagainya, karena kita bagian inti terpenting. Yeah. Nah, kemudian di acara itu bertepatan dengan akademik kita, di mana posisi kita, contoh sedang lagi UTS, UAS. Nah, di sana kan kita harus memilih mau UTS atau mengikuti kegiatan. Mau UTS atau mau mengikuti kegiatan organisasi, itu sama-sama penting. Nah, disitulah kita memilih bagaimana caranya. Nah, seperti ini, sebelum kita ingin mengadakan sebuah kegiatan, ya ini menurut saya ketua atau ketua panitia, maka jangan tumburkan kegiatan akademik dengan kegiatan kita. Kita bisa melihat kalender kegiatan, membuat kalender kegiatan yang tidak bertumburan dengan nah itu salah satu cara. Ya, biar nggak tumburan. Kemudian bagaimana kalau bertumburan dengan pekerjaan? Ya, saya membuat pekerjaan itu sebagai sampingan. Ya, jadi saya tidak prioritaskan itu sebagai sampingan. Ketika saya membutuhkan sebuah pekerjaan itu, maka saya lakukan. Ya, ketika saya membutuhkan dana, uang dan sebagainya, maka saya harus bekerja gitu. Jadi tidak saya fokuskan untuk bekerja. Jadi ketiga itu kalau kita lakukan, maka akan berjalan semuanya gitu, nggak akan saling bertumburan. Oke, yang penting bisa ngatur waktu lah ya Pak. Ya, memanajemen waktunya, memanajemen kalender kerjanya, kemudian kalender organisasinya, program-program kerjanya. Di awal kita susun supaya tidak tumburan dengan kegiatan-kegiatan akademik, kegiatan organisasi, kemudian pekerjaan kita. Di awal, jangan di tengah perjalanan baru kita mau menyusun. Oh ini tumburan, oh ini tumburan, pasti bakal tumburan. Tapi kalau di awal kita susun rencana di awal, maka insya Allah tidak akan bakal tumburan. Oke. Balik lagi nih Bang, kayak yang Anggun tanyain tadi, kan Abang tuh mandiri dari kuliah, bukan mandiri dari kuliah sih, bekerja sambil kuliah kan, berarti Abang mandiri. Nah itu tuh Anggun bahas lagi, Abang mandirinya tuh dari kecil atau emang dari kuliah ini aja gitu? Ya tadi yang terputus ya. Saya mandiri sejak kecil ya, SD. Alhamdulillah orang tua saya kalau ibaratnya mencetak anaknya, mendidik anaknya untuk mandiri sejak kecil. Karena faktor keluarga, faktor ekonomi yang membuat kami untuk mandiri sejak kecil. Karena kenapa? Dari kecil orang tua saya mengajarkan kami untuk mandiri, untuk sekolah ya. Untuk sekolah aja sudah digambarkan oleh orang tua saya, sekolah aja sulit, perlu biaya. Maka di situ sudah didoktrin sama orang tua saya, kamu pengen sekolah, kita harus mencari dulu hari ini. Kita pengen makan, kita harus mencari dulu hari ini. Besok kita pengen makan, kita harus cari dulu hari ini. Nah, dari situlah mindset yang terbangun oleh kami gitu. Jadi kalau kita pengen sekolah, yuk kita harus mencari cara untuk kita bisa sekolah. Di SD itu, di SD kami sudah diajarkan untuk menjual es. Ya, menjual es. Adik saya juga seperti itu. Kami cuma beda 3 tahun. Dia kelas 1, saya kelas
Tiga. Tiga, kami sudah diajarkan di doktrin oleh orang tua saya untuk mandiri seperti itu sampai tamat SD. SD. Ya, sampai tamat SD. Jadi di situ udah terbangun kemandirian sosok diri saya gitu. Ibu abang itu kerja apa? Ibu saya seorang pedagang ya. Pedagang. Kebetulan ya pedagang warung-warung Di lain gitu tempat yang atau? jualan di sekolah dasar gitu. Hmm. Jadi kebetulan dia berjualan di sekolah tempat saya bersekolah gitu. Oke. Jadi pagi kami membungkus es jam-jam 6, jam setengah 6 bungkus es, kemudian mengantar es ke sekolah, kemudian menjajakannya, kemudian menjualnya kan gitu. Nah itu sebagai penghasilan buat belanja kami gitu, buat operasional kami untuk sekolah esok hari. Abang siapin esnya jam 6, berarti abang bangunnya jam berapa itu? Ya kadang nggak nentu kan, namanya kita masih kecil kan, ya itulah namanya orang tua kita sayang ke kita kan, jadi kita selalu diberi perhatian untuk bangun pagi, dibangunkan gitu kan. Nah itu masa-masa itu sih masih pengen sih kita rasakan seperti itu kan. Orang tua saya membangunkan kami itu setengah 6, kadang jam 5 gitu. Kalau nggak ada orang tua saya mungkin ya saya terbiasa bangun siang gitu. Oke, berarti abang bangunin untuk siap-siap dulu, baru nyiapin untuk jualan. Betul. Terus abang jajarin jualin ke temen-temennya. Iya betul. Nah itu tuh berjalan sampai tamat SD doang. Ya tamat SD, sempat sampai SMP kelas 1 karena SMP saya jauh kan, di beda arah. Beda arah, jadi saya sekedar mengantar S saja kelas 1 SMP itu. Antar S kemudian langsung ke arah SMP gitu. Jalan kaki kan? Nah ini Atau naik angkot? perlu saya sampaikan kan kepada kawan-kawan semua. Jadi memang pada saat saya SMP dulu memang sudah ada ojek, angkot, taksi kan. Ongkosnya memang murah, Rp1.000, ojek juga Rp1.000 per orang. Nah pada saat itu ya mungkin kan orang tua saya, mana adik saya sekolah, mana saya sekolah, kemudian juga bapak saya seorang sopir, penghasilan tak menentu, buruh, kemudian ibu saya pedagang. Nah di sanalah saya berpikir bahwa ya penghasilan orang tua saya mungkin tidak cukup buat kami berdua untuk sekolah gitu kan. Untuk ongkos saja Ya, ya. maupun saya untuk menabung aja saya nggak cukup gitu kan. Nah, jadi saya pergi ke sekolah ke SMP itu berjalan kaki dari Air Meles Bawah. Kalau yang nonton ini asli orang Air Meles Bawah kan ada sawah di Air Meles Bawah, itu sawah yang langsung tembus ke SMP 3. Jadi cepat, jadi lewat sawah, dari Air Meles lewat sawah langsung deket jalan besar gitu tembusnya. Oke. Pasti itu jalan bareng-bareng dong sama teman-teman. Ya ada beberapa teman yang memang teman seperjuangan lah, sama nasibnya dengan saya, tapi sama juga semangatnya dengan saya, pengen sekolah, tapi bagaimana caranya kita tetap sampai sekolah, apapun rintangan yang kita hadapi gitu, mau hujan, mau panas, ya kita tetap jalan bersama, tetap sampai sekolah, tetap sampai SMP secara bersama gitu. Oke. Nah, kan abang jualan es atau bantu orang tua abang jualan es itu cuma sampai kelas 1 SMP kan. Nah itu pas kelas 2 sampai kelas 3 nya itu abang masih kerja. Itu kerja apa? Memang sih karena kami dididik untuk mandiri oleh orang tua saya, pokoknya kalau pengen sekolah yuk sama-sama kita mencari gitu. Jangan banyak tingkah, jangan banyak, ibaratnya kata orang sini gawe. Banyak gawe. Jangan banyak gawe, ya tetap jaga jaga nama baik orang tua gitu kan. Kalau Jangan sekolah, nakal, sekolahnya. sekolahnya kata orang tua gitu, betul. Kalau mau sekolah sekolahnya, tapi kalau tidak ada niat untuk sekolah maka jangan dipaksa untuk sekolah. Itulah maka terjadi ke sekolah tapi nggak sampai sekolah. Ya, karena ibarat orang tuanya nggak perhatian. Intinya dikasih uang berangkat sekolah gitu, dikasih kendaraan berangkat sekolah, nggak tahu sampai atau tidak. Taunya berangkat sekolah. Nah itu, tapi kami pikir bahwa orang tua saya susah mencari uang, pokoknya bagaimana caranya kami tetap sekolah gitu. Nah, saya bekerja macam-macam, serabutan, pokoknya apapun yang bisa menghasilkan uang ya. Bekerja di pabrik tahu, kemudian membantu bapak kan seorang supir, membantu bapak mulai
menurunkan pasir, batu, pokoknya alat bangunan lah, membantu bapak di waktu SMP itu. Kalau SMP, itu SMP kan? Nah, kalau SMK itu abang masih kerja sama, maksudnya tuh kerja yang sama kayak waktu SMP atau enggak gitu? Saya selalu bekerja gitu. Ketika tamat SMP ya, setelah tamat SMP saya masih bekerja. Nah, tapi saya prioritaskan untuk membantu bapak saya. Karena kenapa? Bapak saya seorang supir batu pasir, alat-alat bangunan. Nah, kemudian menurut saya di gaji yang segitu di pikiran saya itu udah besar. Ya. Emang itu gajinya berapa? Sebenarnya satu mobil diesel itu 15.000 menurunkan batu pasir itu. Itu dibagi dua, 7.500 untuk saya, 7.500 untuk bapak saya gitu. Nah, kadang sehari itu memang pada saat itu kadang dapat 4 mobil, 5 mobil, kan nggak tentu, kadang jual cuma 2 mobil, menurunkan. Nah, itu menurut saya besar. Jadi saya bisa menabung kan, bisa untuk biaya operasional untuk SMK dulu. Oke. Banyak pencapaian berarti dari tabungan abang waktu SMK kemarin? Ya, alhamdulillah paling tidak bisa untuk operasional saya sekolah gitu udah cukup, alhamdulillah gitu. Oke. Terus sekarang sudah terkenal ya dengan sebutan Ade Aquatic. Usaha abang Ade sekarang yaitu Ade Aquatic. Nah, itu apa aja bang isinya bang? Boleh dong kasih tahu? Kalau tentang Ade Aquatic ya, Ade Aquatic ini menjual ya tentang perlengkapan ikan hias, perlengkapan kolam, kemudian ikan-ikan predator. Intinya tentang menjual tentang perlengkapan akuarium, ya, kolam dan sebagainya. Jadi kenapa saya dikenal dengan Ade Aquatic ya? Karena aquatic adalah tentang air gitu kan. Kalau Ade itu nama saya sendiri. Nah, itu panjang prosesnya panjang. Kenapa saya bisa mendirikan itu? Kemudian kenapa saya bisa menjalankan bisnis ini, kemudian bagaimana prosesnya. Nah, boleh dong ceritain dong bang, kepo nih. Ronta-ronta. Jiwa keponya beronta-ronta nih. Jadi seperti ini. Ada tadi kan kita bercerita tentang saya tidak sempat meneruskan perkuliahan saya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, di saat itu saya pulang ke Bengkulu, pulang ke Curug. Nah, penyebab saya pulang ke Curug adalah saya sakit. Sakit apa itu? Ya, saya kena sakit usus buntu ya. Kemudian saya dioperasi. Setelah dioperasi membuat diri saya untuk tidak mampu lagi untuk bekerja berat. Nah, di saat di Bengkulu di Universitas Muhammadiyah saya luntang-lantung pagi siang malam saya bekerja untuk membayar UKT yang sangat besar di Muhammadiyah. Itu 2.400.000 ya. 2.400.000 saya kejar selama 5 bulan. Gaji saya cuma 600.000 gitu. 5 kali 6 3 juta. Sedangkan saya harus membayar 2.400.000 belum biaya pembukuan, belum biaya minyak, makan dan sebagainya. Itu menurut saya harus terpaksa harus bekerja keras, mencari cara untuk supaya mendapatkan uang lebih dari gaji saya itu. Abang bertempat tinggalnya sama siapa ngekos? Itu ya alhamdulillah ada adik ibu saya yang menampung saya gitu kan. Karena saya sangat berterima kasih buat om abang berarti? Om gitu, om dan ibaratnya yang telah membantu saya gitu kan untuk kuliah, memberikan fasilitas untuk kuliah gitu kan, memberikan fasilitas untuk belajar bekerja gitu kan. Itu saya sangat berterima kasih, tempat tinggal dan sebagainya. Balik lagi nih bang, asal muasalnya abang tuh tadi sampai untuk usaha. Setelah pulang dari Bengkulu kan, sampai ke Curug, tidak bisa melanjutkan perkuliahan lagi karena kondisi pertama perekonomian, karena saya luntang-lantung mencari dana kan untuk kuliah, kemudian juga masalah kesehatan. Itu yang saya jelaskan tadi kan, kesehatan. Nah, 2 permasalahan ini menjadi masalah terbesar buat saya gitu. 6 bulan, 8 bulan saya proses penyembuhan. Ya, saya proses penyembuhan diri saya. Lama ya? Ya lama.
Jadi di situ saya termenung apa sih yang bisa dilakukan seorang yang lemah seperti saya gitu Iya. kan. Dulu memang kita kuat. Yang lemah seperti saya, apa yang bisa pekerjaan yang paling mudah yang harus bisa saya lakukan supaya bisa mendapatkan uang gitu.